ketemu lagi bersama saya Hesti Purwadinata di Potskuy. Sekarang sudah ada kayak kebun binatang ya ini di sini ya. Karena kedatangan Audrey, King of Jungle. Weh. Ini lu yang menobatkan sendiri King of Jungle atau gimana sih cerita awalnya? Aduh, gimana ya? Sebenarnya namanya bukan King of Jungle tapi King of the Jungle. Jadi King of ada the Jungle. ceritanya gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang menobatkan sendiri, aku cuman membahasa Inggris kan gitu loh. Jadi tuh gimana ya, ceritanya tuh panjang Kak. Ya udah, ntar aja kita bahas itu. Ini masalahnya lu bawa, kenapa sih lu bawa kodok sih, gede banget lagi? Kenapa? Gue geli Nggak apa-apa, banget tau. sama kodok. Ini lucu tau. Ini lucu banget. Ada di kotak ya, gak akan loncat. Jadi Enggak. santai Enggak. gitu. Kalau loncat pun dia gak kenapa-napa. Ya bodoh, enggak. Dia baik kok. Dia baik. Gitu. Enggak lah, gak bisa makan orang. Aku jelasin dulu apa yang aku bawa kali ya, Iya. hari ini ya. Iya, lu bawa kodok tuh. Ini jelas. Ini kodok. Iya, benar. gede kodok. Ini namanya pixie frog. Pixie apaan? Iya, jadi African bullfrog atau pixie frog. Oke. Jadi kodok terbesar Kedua ya? kedua di dunia, betul. Sebenarnya bukan kodok sih, ini tuh hitungannya frog kan, berarti masih masuk katak sebenarnya. Kata kenapa? Apa sih bener? Kodok. Kodok. Lu jangan ngagetin gue lu. Karena namanya frog. Bull gitu kan, Hmm. karena dia suka seruduk-seruduk. Frog itu katak sebenarnya. Kalau toad baru kodok. Iya. Iya. Gue tahu sih kata Harusnya sama kodok begitu. tuh beda emang ya. Tapi yang Tapi paling membedakan tuh apa? Paling dasar. kalau secara terminologi ya, itu tuh cuma bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Cuman kalau secara karakteristik hewan, Iya, biasanya kodok itu lebih banyak di sawah gitu. sawah itu gede banget. Di air, di sawah. Kalau kok katak lebih banyak di dekat pohon atau dekat tumbuhan gitu. Biasanya. Nah, itu siapa tuh? Ini namanya Macaca fascicularis. Jadi dia ini hewan rescue. Ini hewan rescue aku. Salah satu yang paling baru juga. Jadi di rescue ini beneran di rescue, bukan karena alasan beli terus kita rescue. Memang dibeli sih sebenarnya, tapi bukan tujuannya untuk membeli. Karena waktu itu dia sebenarnya memang sekarat waktu kita lihat. Nah, ini yang dark side-nya of the animal world ya. Jadi kayak sebelum kita bahas lagi lebih lanjut soal itu, terus ada hewan apa lagi yang lo bawa hari satu ini? lagi di sini ada tegu. Jadi ini ada Tegu. Aku suka banget tegu tuh lucu, gembil. Nah, Tuh, lucu banget. ini namanya Boleh pegang nggak? boleh. Ini namanya Argentine Red Tegu. Ini kalau ini berani nih. Ini berani. Apa bedanya sama kodok itu kan sama-sama gembul? Aku sudah menciptakan ketakutan aku sama Oh iya, baik. Kalau ini enggak. Iya, cuman dia agak basah dikit tuh. Iya, kamu baca sih. Mm-mm. Gembil. Kalau ini Red Tegu. Gembil. Gemes ya? Dari Amerika Selatan kalau ini. Dia bisa besar lagi nggak sih? Ini udah paling gede. ya? Ini yang aku lihat juga salah satu yang paling gede gitu. Iya sih gede. Aku waktu itu pernah lihat yang punyanya Raymond. Ya, Raymond punya agak kecil kan. Lebih kecil tapi gembilnya sama Red Tegu. Ada yang Betul. black and white juga kan. Ada banyak sih kalau Tegu. Gemes. Warnanya ada banyak ya? Ada purple, ada black and white, ada red, ada albino juga udah. Dia cocok ya di sini ya, di Indonesia ya. Cocok karena kan habitatnya sama-sama tropis. Oh, oke. Jadi karena habitat sama-sama tropis, dia kalau sama suhu dan iklim Indonesia udah sesuai gitu. Lu lebih suka reptil atau hewan yang favorit lo apa sih? Semua sih Kak. Semua? Aku tuh gimana ya? Kalau sama yang Pecinta. ada nyawanya tuh kayak Sayang gitu loh. sayang gitu loh. Sama cewek juga sayang. Enggak sih, Ya, kan maksudnya ada ya kayak kebetulan ada nyawanya juga. ya pokoknya yang ada nyawanya tuh kayak bahkan even kayak kecoa. Iya. Juga tuh sebenarnya kayak aku kayak kalau suruh bunuh kecoa tuh males gitu loh. Tapi kan pakan lu kan Mereka kan kayak ini juga iya. tadinya makannya kecoa. Ya cuman kalau memang circle of life ya keharusan. Iya. Kita harus kasih mau gak mau. Jadi Cuman aku kalau kayak bingung. kita bunuh karena pingin gitu, motivasinya tuh kayak apa ya? cek gitu-gitu enggak ya. Tapi lu udah mulai rescue. Itu semenjak kapan? Dre? Kapan ya? Jadi udah kayak Udah berapa tahun? 3 tahun yang lalu sih. Apa pemicunya? Jadi- Awalnya emang lu dari kecil apa emang lu pecinta hewan gitu banyak banget? Jadi ini harus dijelasin balik ke King of the Jungle awalnya sih. Iya. Jadi tuh aku dulu tuh temennya nggak banyak Kak di sekolah. Jadi temen aku tuh terbatas lah istilahnya. Ada 1-2 paling. Dan itu kalau di sekolah tuh aku kayak dibully gitu gimana ya? Masa sih lu Zaman ngalamin dulu. dibully? Iya, kayak most people ngalamin lah. Cuman kalau Iya. aku tuh pelariannya ya Pelariannya ke ke hewan. hewan gitu. Kayak aku kalau ngelihat hewan tuh menemukan apa ya, peace gitu. Gimana ya?
kayak kalau orang nih banyak mintanya gitu. Menurut aku sih. Ya orang ada yang baik juga, cuman kayak aku ngerasa banyak mintanya, terus banyak. Pas itu jadi lu nggak nyaman di situ, jadi lu lebih suka. Nah kalau hewan ini gimana ya, kayak hidup matinya tuh bisa sama kita gitu loh. Jadi lucu, aku suka Tenggu. Ya, jadi hewan peliharaan pertama lu apa? Pertama itu ikan dulu. Aku masuk dari ikan. Jadi salah satu pelarian lu karena di sekolah sering dibully, akhirnya lu jadi ke pasar ikan terus. Sampai ke pasar ikan. Jadi aku banyak kan dulu mainnya di pasar ikan, aneh kan? Apa mulai dari situ ketika lu di pasar ikan lu membebaskan ikan lele, ikan mas gitu? Enggak. Itu belum rescue-nya. Belum rescue-nya. Kayak itu hobi doang. Enggak aneh sih kalau kayak gitu orang lagi dagang. Sih, lu lepas-lepasin kan. Enggak boleh asal main lepas begitu kan. Bisa invasif loh bahaya. Nah, makanya kayak dari situ kayak aku pelihara. Nah, dari pelihara itu baru merambah ke hewan-hewan yang di darat. Gitu. Nah karena terlalu banyak hewan dan temannya sedikit, orang-orang bilang dia meraja hutan nih. Dari situ ya, gitu. Hewan pertama ikan, terus bertambah ke leopard gecko dulu waktu itu. Oh gecko. Terus kura-kura. Oh terus mostly semuanya. Reptiles lah, reptiles banyaknya. Terus habis itu baru mamalia. Sekarang kita banyak rescue mamalia, pelihara juga. Jadi ada breeding juga. Jadi gimana ya, di industri atau maksudnya bagian hewan ini tuh ada beberapa tipe gitu Kak. Jadi ada orang yang memang hobi, hobi doang itu. Jadi orang yang mungkin ya pelihara aja seneng. Ada orang yang breeding itu ternak ya. Ada orang yang berburu tuh ngambil dari hutan, yang which is aku nggak rekomen. Ada juga yang rescuer. Nah orang-orang di sini nih biasanya saling pendapatnya beda-beda. Nah kalau aku kayak semuanya. Lu breeding iya, pelihara iya, rescue iya, berburu juga iya. Berburu enggak. Enggak dong. Berburu aku enggak. Nah jadi berarti memang kalau gue sih tipikal akhirnya pelihara hewan juga dulu, mungkin pelihara kucing. Kalau sekarang udah mulai banyak kan. Ada tortoise, ada bearded dragon kemarin, terus kodok sih enggak ya. Nanti sebentar lagi. Biasanya meracunnya menyebar Kak. Udah akuarium air laut ya kan, udah mulai air. Nah tembus tuh biasanya. Gak usah. Ikan, kodok. Gak usah. Ini kalau ini diselamatinnya kan ini terbaru nih. Ini ceritanya gimana? Salah satu yang terbaru sih ini. Jadi kalau ini tuh ceritanya adalah aku gini ya. Aku kan ada bikin konten juga di YouTube. Di YouTube itu tuh aku banyak mengekspos sesuatu yang kayak menurutku salah gitu di industri ini gitu ya. Cuman kita nggak mau memojokkan orang sebenarnya. Jadi kita cuman kayak expose aja gitu. Ada loh yang seperti ini. Waktu itu aku lagi ke salah satu pasar lah istilahnya. Ada orang yang ngadu sama aku bahwa ada kegiatan bleaching. Jadi maksudnya kegiatan diwarnain. Banyak ya zaman dulu kecil juga kayak ayam ya kan? Ayam diwarnain. Itu kan sebenarnya salah secara norma ya. Gue juga gak suka. Jadi gue sempat yang kayak gue beli deh gitu, beli banyak maksudnya buat dilepas. Tapi dia seneng. Akhirnya dia beli lebih banyak lagi, bleaching lagi. Terus kayak gak pernah berhenti gak sih kayak gitu? Gak pernah berhenti. Makanya aku sebenarnya nggak akan mau beli, maksudnya baiknya pun jangan dibeli. Cuman aku ada lihat kayak aku kan selain di dunia, maksudnya selain nge-rescue gini, selain YouTube, aku juga juri kan. Kalau di dunia reptiles nih juri, aku bisa lihat nih hewan sehat, hewan lagi tidur, hewan lagi makan. Udah sesensitif gitu ya? Ya, kita kelihatan, aku kelihatan gitu. Jadi ini tuh waktu pas pertama kita lihat nih nggak aktif begini, ini kan gerak-gerak ya. Iya, itu lucu banget. Waktu aku lihat di kandangnya di pasar. Jadi memang ini di bleaching, aku cuma lagi ngelipet ini di bleaching loh gitu. Di bleaching rambutnya, tujuannya apa sih? Nah, ya mungkin menaikkan harga jual ya, mungkin ya. Nah, waktu itu aku lihat ini monyet gak bener nih. Kalau nggak ditolongin, 2 hari 3 hari mati pasti. Waktu itu keadaannya gimana dia? Jadi waktu aku ambil nggak kelihatan kayak gimana karena kan mulut nggak kebuka, kayak normal aja. Kita bawa pulang. Gak tau dimasukin karung gitu sama dia. Kita buka di rumah. Aduh. Waktu aku cek, dicek tuh ternyata ekor ini tuh ujungnya tuh putus. Ya? Jadi kayak nggak ada ujungnya, kayak digunting atau gimana gitu. Yang kedua kan ini bleaching ya, kelihatan banget kan monyet asli nggak begini. Terus mulutnya bengep. Kita buka berdarah mulutnya. Dalamnya itu giginya kayaknya udah dipangkur. Jadi ada kegiatan pangkur taring. Kalau di dunia ini ada beberapa hewan kayak musang ini dipangkur, jadi potong, papas gitu jadinya. Kalau yang cowok soalnya taringnya gede banget, kayak di YouTube aku tuh ada yang segini taringnya. Iya itu biar nggak gigit. Makanya itu dark side-nya aku bilang kan. Seharusnya ya kalau misalkan kita mau piaralah seperti apa adanya dia gitu.
Terus dia itu selain dipangkur bengep bagian mata. Mungkin karena mungkin ditonjok, mungkin ditabok. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan di pasar itu yang begitu, baiknya jangan dibeli. Memang. Terus kalau kita mau dong kalau mau rescue. Nah itu bingung kan. Aku pun banyak diserang. Kenapa dibeli? Karena kayak mendukung perdagangan satwa liar. Ini lagi, iya. Cuma ini udah no other way. Masa kita palak dari abangnya? Nggak mungkin. Masa kita tonjokin abangnya lebih parah lagi. Iya. Jadi mau nggak mau aku kasih uang ke abangnya. Ini buat aku aja, aku bawa pulang gitu. Tujuannya karena untuk merescue. Makanya kita bilang ini rescue. Ada orang yang tujuannya memang untuk pelihara. Nah itu yang salah sih sebenarnya. Karena monyet ini, primata ini bukan peliharaan orang sebenarnya. Kalau mau pelihara, cari sesuatu yang udah captive bred. Jadi CB. Captive bred itu jadi udah ternakan nih. Nah jadi kan kalau misalnya orang mungkin kayak terketuk pengen rescue, akhirnya dia beli untuk pelihara, itu gimana menurut lo? Menurutku sih harus komit berarti. Kayak ini kita harus pelihara dia sampai mati, atau karena ini tuh tangkapan liar ya. Aku bisa jamin ini tangkapan liar karena dari bentukannya ya. Jadi mukanya tuh hitam banget, gosong. Kalau yang ternakan itu mukanya putih Kak. Jadi karena dia hitam gini, dia udah dari luar, udah di dari alam hutan. lama. Jadi diambil dari hutannya. Itu yang mengenaskan ya. Kadang ada yang induknya dibunuh mungkin. Aduh. Ada yang mungkin dipisahkan dengan induknya secara paksa. Pisah. Nah yang hitam begini bisa kita kembalikan ke alam, tapi harus ada proses aklimasi dulu gitu. Kita harus cari koloninya yang mau terima dia. Karena aku maunya di rumah tuh ada 6 atau 7 ya. Yang mau terima dia hanya satu koloni. Aneh kan? Kasian. Yang bentuknya sama dia ditolak Kak, sama koloninya. Oh dia tapi diterima di lingkungan lain? Di lingkungan yang albino. Oh. Aneh kan? Oh dia, mungkin karena di bleaching beda kali ya. Iya mikirnya kali beda nih, kenapa nih rambutnya dari ini Rudy Salon kalau nggak dari Yopi gitu takutnya kan. Yopi Salon. Cuman ya kayak kita kayak manusia Kak. Kita join sama grup yang A. Mungkin nggak cocok sama temenan mereka, tapi yang B bisa terima. Cocok, gitu. Tapi belum, kalau dia memang pas datang kan asing kan, jadi terima dia pasti mau masuk ke dalam koloni. Dianya mau, koloninya nggak mau. Ada koloniku yang kecilnya sama kayak mereka nggak mau terima. Jadi dia kalau datang dicuekin, dipinggirin, dikucilkan di ujung gitu. Selain monyet yang lu pernah rescue apa aja? Sebenarnya semuanya. Semua hewan ya. Dogi rescue. Oh iya. Terus kayak ular gitu kita rescue juga Kak. Banyak orang yang kayak gini nih. Kalau ular ya, biasanya dia beli kecil lucu sama si mirip. Iya. Udah gede terjadi penyakit. Mungkin kayak Bearded Dragon juga sama. Udah gede terjadi penyakit. Aduh bingung obatnya gimana? Kasih kita. Banyak yang begitu. Jadi penyakitnya contohnya tulangnya patah. Kasian. Terus gue. Iya. kayak jamuran iya. biasanya. White spot ikan gua. Aduh kesel. Biasanya begitu. Baiknya ya kita kalau misalkan udah tahu nih, biara kayak gini kan butuh dana, butuh uang, butuh tenaga. Harus komitmen dari awal. Harus komitmen. Kalau nggak yang kasihan hewannya. Nah, lu sendiri untuk dananya itu dari mana? Wow. Iya dong, karena kan lu pelihara banyak banget nih. Dari mana nih? Lu lumayan loh itu untuk bisa menjaga secara komit. Sejak kapan nih? Kalau dulu tuh. Kalau dulu bangkrut-bangkrutan dari kantong sendiri. Iya. Sampai hari ini kita masih dari kantong sendiri semua. Makanya kan aku bilang masih amcong-amcongan dong lo. Masih. Makanya kan aku bilang aku tuh dari semua platform ini, breeding jualan Nah ya dari duit jualan itu kita ada di situ. Bikin mereka hidup juga. Terus kita nge-YouTube juga. Iya. Ya kayak begini-gini nih. Tolonglah, berarti Anda kalau menonton konten YouTube-nya Audrey ikut membantu juga. Cuman kayak aku nggak mau ngamis-ngamis sama orang. Tapi berarti lumayan ya perjuangan lo ya. Udah bertahun-tahun ini ya. Berdarah-darah ya buat ngasih makan buat komitmen. Cuman ya sebenarnya bukan karena modal sayang doang sih. Kalau aku tuh lebih kayak gini nih ngelihatnya, di Indonesia ini sebenarnya pusat biodiversitas terbesar kedua di dunia Kak. Nomor satunya seingat aku Amerika Selatan. Karena kedua sebenarnya tuh fauna nih, aset bangsa ini tuh harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebenarnya. Karena sumber daya alam dong. Tropis itu tuh, negara tropis paling banyak memproduksi biodiversitas. Ya tapi rumahnya mereka kan. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan tapi menjaga lingkungan juga. Rumah mereka gitu. Banyak terganggu. Nah, pusat Mutser aja ada di sini. Setuju. Kan? Jadi kalau apalagi yang terbanyak jangan sampai punah nih. Kita udah nggak bisa lihat, terus alamnya rusak juga. Jadi message-nya tuh lo udah pikir panjang lah ya. Sebenarnya ke situ.
Itu kalau message dari YouTube aku atau social media aku sebenarnya ke sana. Jadi makanya gue tuh juga penasaran, dia banyak banget pelihara. Udah gitu menyelamatkan. Komitmennya harus tinggi. Karena yang gue rasain aja tuh ya, capek, tuh bearded dragon tuh makannya tuh kecoa dubia yang mahal banget guys gitu kan. Lumayan gitu kan. Capek. Belum ini. Lama-lama lu kok makannya lebih mahal daripada gue ya. Baru satu jenis kan Kak? Iya. Tempatku tuh berapa jenis ya? 80 jenis 300 individu. Jadi waduh, capek juga makanya. Makanya gue bilang kurang-kurang gue Zumet segini 200.000, 500.000. Ya Allah. Lumayan. Ya juga ya. Kalau emang mau bagus ya harus komit sih bener-bener ya kayak anak lah. Kayak anak, betul. Pelihara ya. Tapi ini juga nih, kemarin sempat viral seorang pemuda membawa lumba-lumba memakai motor di Bima. Lu sempat lihat gak itu? Tuh lihat. Hewan itu laut. Kayaknya dugong deh, bukan lumba-lumba. Cuman nggak tahu, aku belum lihat. Lu kan hewan pertama lu kan ikan. Lu pernah rescue ikan? Ikan gak sih? Rescue ikan kayak susah ya. Nggak tahu ikan itu kayak gimana ya. Orang tuh mungkin masih makan, jadi kayak nggak ada yang di rescue gitu loh. Gimana ya, susah juga ya kalau ikannya. Bener, orang karena masih makan jadi susah loh. Kayak rescue ayam, mungkin nggak sih kita rescue ayam boiler kayak nggak mungkin kan. Iya karena orang masih makan kayak susah banget di rescue-nya gitu loh. Iya. Tapi kita juga makan, jadi susah banget ya kan. Ikan hiu yang nggak boleh, yang serem, yang kesian ya. Kalau ini dugong, lumba-lumba itu kan mamalia ya sebenarnya. Mamalia itu. Aku tuh dulu pernah ngelatih lumba-lumba tahu. Oh ya? Di Ancol. Skripsi aku S1. Beneran? Ngelatih lumba-lumba. Di situ kurang lebih 4 hari. Jadi aku pelajari interaksi mereka kan kurang lebih gimana. Pernah pengalaman jadi dolphin trainer lah istilahnya. Tapi aku masih kayak magangnya gitu. Sejujurnya karena saking sukanya sama ikan ya? Saking sukanya sama ikan sama hewan juga. Nah, lumba-lumba kan bukan ikan. Oh iya, mamalia. Mamalia. Jadi karena saking suka sama hewan, aku sempet belajar magang jadi trainer gitu kan. Kalau aku ngelihat ada lumba-lumba gini, sakit hati kita. Gitu. Nah tapi kan sekarang kan yang namanya sirkus lumba-lumba tuh udah nggak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Dan gini, untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, boleh atau tidak boleh itu tergantung tempatnya Kak. Kalau kita tuh ada yang namanya, kalau nggak salah ya namanya LK. Jadi lembaga konservasi itu memang bisa dimanfaatkan untuk show, cuman education oriented Kak. Jadi bukan yang kayak nih misalnya kita naik lumba-lumba terus ajak kita enggak kayak gitu harusnya. Cuman sirkusnya sendiri tidak boleh lagi kalau yang pindah-pindah tempat. Nah, yang pindah-pindah tempat. Yang pindah-pindah tempat karena bawanya itu sangat tidak manusiawi. Karena kalau lumba-lumba tuh setahuku bawanya cuma pakai lotion. Jadi nggak ada airnya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu mindset yang sekarang terjadi juga sama orang-orang, termasuk gue juga. Jadi gue kalau misalnya yang namanya lihat lumba-lumba nggak mau, orang nggak boleh, lumba-lumba kan disiksa, udah pikirannya gitu aja. Tapi kan kalau kita misalnya datang ke kayak taman safari atau kayak ke Ancol, itu kan emang udah ada di situ ya, dia nggak sirkus keliling itu atau kan gimana? Ya itu nggak sirkus keliling, dan kalau menurutku ya mostly kan captive bred Kak. Jadi mereka memang lahir di situ. Besar di situ, namanya lembaga konservasi. Jadi tugasnya memang untuk konservasi dan supaya satuannya nggak punah loh Kak. Nah kalau misalkan itu satwa sebenarnya ya kalau di situ terus tidak banyak orang yang tahu, ya akan tetap punah. Makanya harus ada yang namanya kegiatan conservation through education. Sebenarnya yang aku lakukan ini juga begitu kan. Ada di situ untuk biar tidak punah. Jadi orang tuh tahu gitu loh. Ini hewan dari Afrika nih, kodok nih ada loh. Iya benar. Ini kalau lu lihat ini depan mata gue nih. Ini kalau misalkan kita lihat ini nih, misalkan nyasar ke hutan gitu ngeliat ini, jangan dipukulin. Dia ini nggak, maksudnya galak nggak? Galak, cuman kalau sama orang sih enggak. Cuma galak Kak. Galaknya gimana? Dia mau bisa gigit tangan loh. Oh kira kayak mama gitu. Enggak, maksudnya enggak ngamuk-ngamuk gitu mah. Lu jangan ganggu tempat gue. Enggak. Hewan tuh mostly galak tuh bukan karena dia galak sih, dia defense. Iya, dia diganggu tempatnya, habitatnya. Dia bisa gigit berarti? Bisa. Ada giginya? Ada, gede. Giginya tuh kayak 2 gitu di bawah. Bentuknya kayak gitu. Gini nih, mohon maaf nih, kalau dia gigit kita ketendang nggak apa-apa dong gitu maksudnya. Defense juga itu kan. Defense juga. Ya makanya jangan sampai. Iya. Kalau ada yang kayak istilah kalau ketemu ular kita harus mematung, itu gimana sih, Mbak? Bener gak sih? Ada nggak sih? Sebenarnya gini, mematung itu ke semua hewan loh Kak. Iya, bahkan ke anjing juga sebenarnya. Masih lari sih. Bahkan ke dogi aja ya sebenarnya ya. Kalau kita datang nih urak-urak gitu ya, doginya tuh message-nya beda loh. Kita harusnya datangnya cool. Jadi kayak kasih tahu bahwa kita tuh di sini presence-nya ya mematung itu. Sama ular pun sama Kak. Jadi kalau kita nih terbirit-birit atau kita datangin, dia ngejar. Dia pusing, dia bukan ngejar Kak. Dia defense. Okay. Dia ngelihat kita tuh
tergantung ular apa ya. Biasanya kalau ular kayak piton atau kobra gitu ya, dia akan strike position. Kalau piton tuh S bentuknya, kalau kobra yang begini nih. Oh, siap kuda-kuda lah ya gitu kan. Ini namanya defense position nih, kayak orang begini nih. Maju gue tonjok loh, gitu kan. Kalau kita maju, kita kalang kabut, dia gitu-gitu terus. Jadi ikutan, jadi dia cerminin kita punya situasi gitu. Karena menurut gue animals tuh bisa cium aura fear, kayak kita rasa ketakutan gitu segala macam. Makanya aura tuh kayak asisten gue tuh takut banget sama anjing. Jadi setiap dia ketemu sama anjing dia selalu dikejar. Iya, benar. Karena itu body language, Kak. Iya, dia gitu-gitu lenje gitu kan. Udah pasti dikejar dia. Jadi vocabulary hewan itu non verbal. Gimana ya, ini terlalu berat sih mungkin. Tapi lu suka ngobrol gak sama hewan? Iya, iya kan? Iya. Bener. Pasti kan kita ajak ngomong kan? Iya sih. Cuman dia nggak paham sebenarnya. Cuman dia ngerti muka kita, dia ngerti aura apa yang kita kasih. Makanya tuh kayak di tempatku ada yang aku rescue nih, namanya Hano sama Hara. Monyetnya putih, gede, segini. Itu galak banget sama anak kecil, Kak. Kenapa sama anak kecil? Anak kecil doang dia? Kenapa sama anak kecil? Kenapa? Karena anak kecil itu pecicilan, Kak. Dia nggak suka yang terus muter, lucu, haha, nggak suka dia. Oh, anaknya, monyetnya behave ya. Monyet, kebanyakan hewan ya. Kalau hewan udah adult ngelihat yang gitu dia ngerasa takut. Ini apa sih? Kok gue diketawain? Kok dia gerak-gerak mulu? Apaan? Tapi kalau kita diam, dia juga diam. Dia ngeliatin kita, ini apa sih? Dia ada nggak masa takutnya gitu-gitu? Takut ini mah. Ini kalau kita angkat maksudnya kayak kalau takut boker, Kak, biasanya. Oh gitu. Itu kalau takut pup. Oh, Kak, banyak kok manusia gitu kalau takut berak ya. Tapi itu gak cuma manusia, semua hewan begitu. Gitu. Bener, semua. Coba kakak punya iguana atau bede ya, angkat terpup deh. Kalau dia kejar-kejar gitu udah lari, terus dia pup. Sama. Iguana gue suka pup. Ini ada falk, burung falk sering pup kalau misalnya lagi ketakutan. Iya juga sih ya. Dia pup, emang itu cara melarikan diri. Antara melarikan diri sama senjatanya ya. Senjatanya. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah saking takutnya pup dia. Iya, kalau yang teknik defense pertama tuh ngamuk dulu, nyerang dulu, gigit. Udah nggak bisa nyerang, nggak bisa gigit, udah. Tapi tadi lu walaupun the king of the jungle, ada nggak hewan yang lu agak takutin atau mungkin alergi lah atau apalah? Ada nggak? Kalau aku mau ada yang bukan takut, cuman mengganggu. Apa? Nyamuk. Ya, nyamuk kesel sih. Cuma kalau sisanya sih kayaknya enggak. Enggak ya. Tapi kalau aku nggak pernah, kalau ngeplak nyamuk iya kadang. Kalau udah sangat mengganggu banget. Kalau gue ya seneng banget kalau ngeplak nyamuk. Kalau dia tuh udah merah banget tuh. Oh, udah gede gitu. Ini jiwa psycho. Udah gitu dia tuh terbangnya gini. Itu gue incer, gue mindik gitu ya, terus gue tepok darah. Terus darahnya keluar. Iya. Kalau nggak masih mati, tapi gue pencet jahat ya gue ya. Tapi ganggu banget, nyamuk kan. Gak psycho, cuman kan dia bilang enak lu ya makan darah gue bilang gitu kan. Itu defense mechanism manusia. Lagian juga siklus hidupnya juga gak lama. Betul. Ini namanya pembenaran nih. Pembenaran. SJW nih aku nih sekarang. Gue gak banyak. Lu juga merasa terganggu kan sama nyamuk kan? Kalau kayak ada beberapa yang over banget, misalkan kecoa nih. Di kamar aku kalau kecoa udah 30 juga aku semprotin baygon, mau gak mau lah. Ya iya kita gak sih. tidur kan. Kan? Gitu. Kita sayang hewan nih, kita cinta hewan, tapi juga ada realitas yang kita nggak bisa kabur gitu loh. Ya kan ada yang namanya hama jatuhnya kan, itu mengganggu. Betul. Jadi memang ada yang diperbolehkan secara agama pun untuk dimusnahkan. Ya. Ini coba di Indonesia itu banyak banget yang suka sama hewan kan. Berarti udah pada collab juga sama Irfan udah pasti. Udah pernah. Sama Panji segala macem hewan. Tapi kalau dari yang lu udah rescue, lu udah breeding dan lain sebagainya, ada nggak sih hewan yang pengen lu punya juga gitu maksudnya? Pengen pelihara ini gitu. Aduh, kalau pelihara sebenarnya nggak macam-macam sih Kak. Kayak aku tuh yang penting hewan-hewan yang udah ada aja dulu sih. Ntar someday pasti ketemu sendiri kalau aku gini nih, banyak yang nawar-nawarin tahu. Iya sih. Mau nggak nih rescue ini, mau nggak nih pelihara ini gitu. Sekarang udah kayak too much, jadi aku takutnya malah nggak keurus. Tapi kalau memang ada yang pengen banget, kalau sekarang aku udah lebih lari ke wildlife kan, makanya dari monyet itu lebih ke wildlife kayak binturong, musa mungkin. Lu punya binturong? Belum. Cuman kayak aku udah banyak interaksi sama mereka. Itu. Kayak Zuzu udah sering panggil aku gitu kan karena ya mungkin exposure-nya dan segala macam. Jadi udah banyak ke wildlife. Jadi kayak kalau nantinya someday aku bisa
dapat rezeki gitu. Amin. Pengennya punya zoo sendiri lah gitu. Oh, mini zoo lah ya. Mini zoo, ya. Udah bisa didatangin. Mungkin sekarang kalau dengan ada beberapa hewan yang ada di tempat lo sekarang ya bisa lah kan. Belum. Udah kayak mini zoo dong. Iya, buat anak TK. Iya memang iya. Dan itu aduh, itu salah satu stress release juga Iya, karena iya. gue kemarin juga ngedatengin tempatnya Raymond Yoga Reptil sana, Seneng ya? anak gue seneng banget. Pasti seneng banget sama hewan. Oke, ini di cue card ya. Ini ada beberapa pertanyaan di cue card, coba kita lihat. Oke, menurut lo, hewan apa yang paling enak dijadikan peliharaan? Anjing dan kucing. Anjing dan kucing lah ya. Tapi kalau reptil bisa iguana, bearded dragon, leopard gecko, torto, banyak banget sih sebenarnya. Oh, gue sih kayaknya torto ya. Sih simple gitu. Banyak yang bisa dipelihara banyak banget. Iya sih. Tapi kayak rumah gue juga udah mulai kebanyakan deh hewan deh. Hibah ke aku, jangan deh. Udah terlalu banyak juga. Lu hewan yang gue punya, lu punya semua. Oh, iya pasti. Oke, pernah kehilangan hewan peliharaan nggak? Pernah. Apa? Oh, banyak, Kak. Kok banyak? Banyak. Kehilangan itu dalam arti apa nih? Mati atau ya, kabur? Kabur itu hilang. Ada hilang. Zaman dulu mah pasti ada. Kalau sekarang kita udah minimalisir sih, hampir nggak pernah. Cuman ada, dogi aku aja pernah hilang kok. Seekor. Sedih banget itu. Ya, jadi dogi ada aku rescue. Keteledoran kiper. Jadi kan aku yang ngurus ada beberapa orang ya. Keteledoran pintu nggak ditutup, kabur. Tuh mungkin dari maling orang sekarang. Jadi pernah, dan itu sedih banget sih. Coba ngapain tanya? Berarti total hewan peliharaan hewan di rumah ada berapa? Kurang lebih 270 sampai 300 individu. Hampir 300. Oke, sebulan ngeluarin berapa untuk makanannya? Harus dan peliharaan. Coba kira-kira berapa? Sama yang ngejagain dan segala macam. Iya dong. 25 sampai 30 juta. Lumayan ya. Kurang lebih. Soalnya kita pengennya ya mereka makannya bagus gitu ya kan. Kita nggak mau kasih kayak misalkan torto nih, kita kan nggak mau kasih kangkung mulu tiap hari kan juga nggak boleh kan. Nggak boleh kan, nggak boleh kan, kembung ya nggak boleh. Akhirnya apakah lo menyiasati dengan bercocok tanam kah gitu, lo tanam fubak siomak gitu, udah gitu lo breeding dubia juga kah? Itu kayak gitu ya. Jadi kita culture, jadi ada kecoa Turki, dubia, ada Madagaskar. Ya itu, jadi kita breeding. Karena gue ya kan akhirnya gue mengadopsi bearded dragon. Dan seumur-umur ini baru pertama kali gue mesen di e-commerce kecoa. Ini pengalaman hidup gue loh. Tapi worth it kan? Iya tapi worth it gak? Gue aneh gitu, hidup gue tuh gue mesen kecoa tuh. Iya. Tapi worth it kan, butuh kan? Iya butuh sih. Ya mau gak mau dong. Mau gak mau pesen gitu ya kita kan. rasakan sama. Pesen. Lu belum. Kalau lu udah pernah ngerasain pesen e-commerce kecoa ya, lu udah masuk geng itulah reptil. Berarti kita udah ya. Itu mending kecoa. Belum sampai Drosophila melanogaster, mesen kutu tuh. Mesin kutu. Cobain piara dart frog yang kecil-kecil segini. Kameleon Kak. Kita kameleon kecil-kecil yang masih baby. Makannya kan gak bisa jangkrik, mulutnya masih kecil banget. Makan apa dia? Kutu Drosophila melanogaster flightless fruit fly. Jadi lalat buah nih kagak bisa terbang dia. Oh iya, lalat jadi buah. yang dibawa-bawa doang. Karena makanan yang kecil itu kita harus culture kutu. Kita beli 150.000. Beneran kutu 150.000 tuh, pernah gak? Lu tau kecoa tuh satunya goceng. Segini. Lu pernah gak kepikiran beli kecoa tuh? Aduh, tapi bukan kecoa rumah ya. Benar, kecoa rumah gak bisa dimakan, itu bahaya ya. Bau jorok. Full of bacteria. Jadi nggak bagus buat hewannya, tuh bisa cacingan hewannya, bisa parasit, banyak penyakitnya. Berarti gak apa-apa dong kalau kecoa yang di rumah waktu itu gue balik gitu. Actually iya kan, hama kan. Makanya gue bilang ya gak apa-apa. Cuman psycho aja sih. Kayaknya si psycho. Udah kecoa dibalik, nyamuk ditunggu sampai gendut. Bener. Cuman itu bibit-bibitnya tahu nanti lama-lama bisa mukulin lagi ini. Gak tega. Gue kecoa mah itu aja, nyamuk aja gue tega. Iya. Lu bakal izinin hewan peliharaan buat tidur di kasur gak? Izinin. Emang siapa aja yang tidur di kasur bareng? Kalau sekarang sih dogi aja. Oh, dogi aja. Tapi gue tidur di kasur gak? Bisa aja. It's okay. Cuman kalau mereka kan udah ada kandangnya masing-masing. Iya. Jadi kita kan latih disiplin juga ya, nggak boleh asal-asalan semuanya. Iya, tapi gak apa-apa gak sih tidur sama hewan peliharaan?
Ada false back-nya juga. Jadi tergantung hewannya apa. Kalau kayak monyet ini bisa menimbulkan penyakit buat dianya, buat kitanya juga. Nggak gitu bagus sebenarnya. Cuman kalau kita pastiin diri kita sehat, hewannya sehat, harusnya aman. Tapi gue kecil tuh emang karena pelihara kucing terus kelinci, gue tuh sampai tidur sama kelinci. Yang penting kan bersih kan. Iya sih, tapi aneh sih karena waktu itu kayak karena masih kecil ya. Jadi ini ada pengalaman buruk gue kan. Jadi tuh kelinci baru lahiran kan, ada anaknya tuh bisa 7 atau 8. Jadi beberapa itu gue bawa tidur tuh waktu kecil. Pas bangun mati. Kelindas. Iya. Oh my god. Nah itu bahaya. Itu Jadi, maksudnya gue salah nih. Kalau kelinci iya sih. Tidur sama anak kelinci yang masih merah. Jangan. Sakit sih gue. Jadi gue nggak ngapa-ngapain loh. Sumpah gue bangun tidur gue nangis itu. Asli gue pakai penguburannya juga layak kok. Maksudnya enggak. Nggak soalnya nggak sengaja loh, nggak sengaja loh gue. Iya. San Diego Hills. San Diego Hills. Tapi itu kelinci tuh Allah, itu emaknya cuma satu doang, lahirannya sampai 21 biji. Ya tetap aja kalau baby sih baiknya jangan Kak. Iya sih, semua better sudah besar. Kalau kita mau tidur pastiin bersih dari hewannya, bersih dari kitanya. Itu kan masih anak-anak, tapi gue terngiang-ngiang itu namanya kalau nggak salah. Dijadikan pelajaran. Iya, dijadikan pelajaran. Jangan kayak gitu ya. Betul. Jadi gue penasaran pengen ke rumah lo deh. Ya boleh silakan. Buat bawa anak-anak gitu kan. Boleh. Silakan. Seru kan ya. Tapi tempatku mah nggak banyak-banyak amat. Itu kan terpisah-pisah. 300 itu nggak di satu tempat semuanya ambrek di situ, enggak. Cita-cita lu pengennya kayak gimana sih? Pengen punya tempat kayak apa? Kayak gue pernah sempat ngelihat lu collab sama salah satu yang punya kayak mini zoo ya. Oh banyak. Yang punya peternakan rusa. Ya itu kok Andri Sumampo yang punya Kenzo harimau itu. Aduh, jadi peternakan. Sebenarnya dia bukan peternakan sih. Dia punya harimau, keluarganya memang udah lama sekali dan ada anaknya namanya Kenzo itu, dan dia memang seniat itu bikin peternakan buat ayamnya, buat ininya, semua ternak buat kasih makan si harimau ini. Harimau itu. Jadi luar biasa, memang dedikasinya keren sekali. Mudah-mudahan didoain deh. Amin. Karena tujuannya baik kan. Mudah-mudahan dapat tempat shelter yang lebih bagus lagi. Dan cita-citanya untuk bisa bikin mini zoo tercapai. Ya. Oke. Dan Kak Hesti tambah peliharaan lagi berarti. Ya udah gitu aja. Tunggu rumah gue juga pindah. Ada mini zoo-nya juga. Amin. Karena anak gue minta papis. Siap. Jadi gue bilang gini, oke boleh papis tapi doain mama punya rumah tanah 1000. Baik. Baru boleh gitu. Thank you ya Dre. Sama-sama. Sukses selalu ya. Ini tegunya lagi jalan-jalan di sini nih. Aja, ada yang takut gak? Mau kita tinggal sih ini emang. Bener. Taruh di sini. Buat abisin makanan di sini kan. Yaudah ntar kita main-main ya. Siap. Thank you. Ketemu lagi di konten Potskui berikutnya. Bye-bye. Kui. Ini tuh cream puff dari KFC. Pastry renyah dengan filling krim lembut rasa vanila. Lihat tuh. Dalamnya banyak banget kan. Kayaknya kalau makan ini cocok banget buat yang lagi butuh mood booster. Kayak aku kayaknya aku lagi butuh mood booster deh. Kayak moodnya lagi kurang oke. Tapi pas lagi makan ini langsung moodnya naik. Pokoknya guys, abis nonton ini kalian buruan, kalian cobain, harus kudu wajib cobain cream puff kayak gini. Emang sih cream puff kayak gini banyak yang jual, tapi kalau yang ini beda karena ini cream puff punya KFC, jagonya ayam. Pokoknya beli di semua outlet KFC terdekat di kota kamu ya guys. Aku nikmatin lagi ya, ini enak banget, enak banget.